Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel aku Puji Nurhayati. Di video kali ini aku mau ngajak kalian untuk belanja bulanan. Tapi sebelum belanja bulanan, aku mau ngajak dulu kalian ke alun-alun Ciamis ya. Dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah subscribe channel ini dan yang udah dukung dengan like, komen, dan nyalain loncengnya. Aku ucapin makasih banget. Untuk yang belum subscribe, kalian bisa tekan tombolnya sekarang ya teman-teman. Sebelum aku tadi kesini, aku menyiapkan dulu untuk belanja bulanan ya. Jadi sebelum belanja bulanan, aku biasanya ngecek dulu stok yang masih ada ya, belanjaan sisa bulan kemarin. Setelah aku cek stok yang masih ada, baru aku catat belanjaan yang akan dibeli hari ini. Untuk yang pertama, biasa ya teman-teman, aku mencatat dulu keperluan anak. Keperluan anak itu karena yang paling utama buat aku ya. Setelah keperluan anak, lalu aku catat untuk keperluan pribadi. Nah, dalam sisa stok yang kemarin itu ada beberapa keperluan pribadi, jadinya untuk belanja kali ini hanya sedikit aja. Dan yang ketiga untuk keperluan rumah, yaitu untuk di dapur, di kamar mandi, kamar tidur ya. Jadi yang paling banyak ini adalah stok untuk keperluan rumah. Jadi itu ya teman-teman yang aku lakuin sebelum belanja bulanan. Jadi biar lebih efektif, dicek dulu stok sisa, lalu dicatat yang mau dibeli. Nah, jadi curhat dulu ya teman-teman. Nah, ini penampakan alun-alun Ciamis ya teman-teman. Apa ada yang udah pernah kesini? Ini kebetulan suasananya lagi sepi karena ini sekitar jam 2 siang ya teman-teman. Jadi lagi panas banget. Nah, kebetulan di depan aku ngeliat tukang es doger ya teman-teman. Jadi aku sempetin dulu beli es doger ini biar seger gitu sebelum belanja. Abis ini aku langsung belanja ke Toserba Jogja ya teman-teman. Nah, ini aku udah ada di sekitaran Toserba Jogja Ciamis ya teman-teman. Ini Toserba Jogja jaraknya paling deket ya dari rumah, jadi suka belanja ke sini. Sebenarnya biasanya belanja bulanan itu suka DO ya atau delivery order. Tapi untuk sekarang karena aku mau ngajak kalian ngikutin belanja bulanan ya, jadi aku belanja langsung aja ke sini. Ini kondisinya lagi sepi ya teman-teman. Biasanya ramai banget di sini. Mungkin karena waktunya ya. Jadi ini pas siang hari gitu. Sama mungkin lagi tanggal tua juga ya teman-teman. Jadi aku sebenarnya belanja bulanan bukan di satu tempat ya teman-teman.
Aku belanja di 3 tempat, diantaranya di sini, lalu di warung gitu ya teman-teman. Untuk di warung aku itu suka belanjaan yang rencengan, yang saset itu, seperti beli sabun cuci baju itu ya, beli kopi, pokoknya yang rencengan-rencengan gitu aku belinya bukan di sini tapi di warung. Beli beras juga di warung ya teman-teman, sama beli garam juga aku sukanya beli di warung. Nah, dan untuk tempat ketiga aku belanjanya di apotik. Di apotik itu aku belanja seperti minyak telon, terus bedak, terus minyak rambut, obat-obatan buat anak-anak itu. Kadang ada juga untuk keperluan pribadi aku, misalnya hand body lotion gitu, aku belinya di apotik ya, bukan di sini. Jadi alasan kenapa aku memilih untuk belanja di 3 tempat itu ya karena dari segi harga ya itu udah agak beda gitu ya teman-teman. Ya yang namanya ibu-ibu, kita itu harus agak selektif ya untuk memilih-milih harga gitu biar lebih hemat. Tapi untuk keperluan bayi ya, misalnya diaper atau susu formula, itu aku disesuaikan dengan kecocokan mereka aja, jadi nggak harus menghemat gitu, misalnya pilih yang paling murah gitu atau pilih yang paling mahal, enggak ya, itu tergantung kecocokan sama anak-anak aku masing-masing. Dan alasan aku kenapa memilih untuk metode belanjanya dengan belanja bulanan ya, satu, agar pos keuangan itu tetap aman, jadi nggak mengganggu pos-pos pengeluaran yang lain ya. Jika ada sisa budget jadi bisa langsung masuk celengan. Nah, untuk yang kedua, ini belanja bulanan seperti ini bisa lebih menghemat, karena kalau kita misalnya belanjanya dicicil tiap hari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali, itu untuk saya pribadi jadi boros ya. Karena apa? Karena kalau misalnya niatnya kita beli sabun aja atau misalnya beli minyak aja, tapi ternyata tergoda sama lihat misalnya make up gitu ya, ada lipstick baru, misalnya ada parfum baru gitu. Jadi kalau misalnya belanja terlalu sering juga bisa gawat gitu ya, bisa boros lah pokoknya kalau untuk saya pribadi. Dan untuk alasan ketiga, bisa membuat pikiran lebih tenang ya. Nah, ini kenapa bisa begitu? Karena ketika stok kebutuhan sudah tersedia semua, jadi nggak akan takut di tengah jalan kehabisan stok dan nggak akan bingung lagi karena harus membeli ulang kebutuhan, nggak akan bingung. Apalagi misalnya kalau keuangan tidak diatur sesuai pos, jadi ditakutkan stok habis dan uang juga habis gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau udah belanja dulu gini ya untuk 1 bulan, jadinya kepikiran itu tenang. Untuk alasan yang keempat, itu bisa menghemat waktu dan tenaga. Ya, misalnya karena waktu untuk berbelanja setiap hari itu bisa digunakan untuk quality time bersama keluarga di rumah ya. Kita jadi bisa di rumah untuk santai atau mengerjakan hal-hal yang lebih bermanfaat lainnya.
Nah, selain itu bisa lebih hemat tenaga juga ya, karena nggak usah bolak-balik belanja, karena lumayan capek juga ya kalau belanja-belanja seperti ini ya. Walaupun ini juga bisa untuk cuci mata gitu ya buat ibu-ibu seperti kita, tapi tetap aja ya kalau misalnya terlalu sering itu capek gitu ya. Nah, jadi itu untuk 4 alasan kenapa aku memakai metode belanja bulanan ya teman-teman. Nah, ini aku udah beres sepertinya belanja bulanannya, langsung menuju ke kasir ya teman-teman. Setelah itu nanti kita di rumah unboxing belanja bulanannya. Nah, ini lagi dihitung ya teman-teman total belanja bulanannya, tapi nanti aku kasih tahu totalnya setelah unboxing aja di rumah ya teman-teman. Aku nanti tunjukin struk belanjaannya sama kalian. Ini diaper jadi ada 2 size ya teman-teman, buat anak kedua aku yang usianya 3 tahun lebih sama anak bungsu aku yang 1,5 tahun ya. Mudah-mudahan nanti anak kedua aku segera lepas dari diapers biar belanja diapersnya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Nah, ini ceritanya aku udah di rumah ya teman-teman. Belanjaannya 2 kresek besar. Kita unboxing aja langsung ya isinya. Ada sabun sekaligus sampo ini ya buat anak, tisu basah, ada kecap. Aku biasa pakai merek ini. Ini SKM ya buat bikin puding atau bikinan apa yang lain. Ini ada heat electric refill, ada cap kaki 3 anak, ini saus ABC ekstra pedas, ini terigu ya teman-teman, untuk masak atau untuk baking juga. Ini gula putihnya, minyak gorengnya ini tadi aku pilih Sania ya yang 2 liter. Ini susu formula untuk anak kedua. Untuk anak bungsu itu ASI ya, alhamdulillah. Jadi susu formula hanya untuk anak kedua aja. Ini untuk cuci piringnya.
Nah, jadi belanjaannya cuma segini. Oh, tadi ada pasta gigi buat anak, cuma udah dibawa sama anak. Nah, jadi segini ya teman-teman untuk belanja bulanan di Toserba Jogja. Untuk di apotik dan di warung belum belanja. Untuk total belanjaan barusan ini yaitu 620.000 ya kurang lebih. Nah, ini aku liatin struknya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang udah menonton video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.